Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran, yang saya hormati teman-teman sekalian yang masih semangat sampai pada hari ini, dan yang saya banggakan teman-teman sekelompok saya yang masih semangat juga pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi. Jadi pada pertama kali ini saya bersama teman-teman sekelompok saya, yaitu Nur Harida Rahmi, Syarmila Nurfadila Sari, dan Siti Nur Hadina, akan menjelaskan tentang apa itu pengertian perencanaan pembelajaran dan apa saja komponen-komponen yang terdapat dalam perencanaan pembelajaran. Di mana yang pertama mengenai pengertian perencanaan pembelajaran itu akan dijelaskan oleh saya sendiri sebagai berikut. Proses penetapan dan pemanfaatan sumber daya secara terpadu yang diharapkan dapat menunjang kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan. Setiap entitas dapat memiliki rencana pembelajaran. Mereka sering digunakan oleh individu untuk merencanakan dan mengatur pembelajaran mereka sendiri, tetapi mereka juga dapat digunakan oleh tim, masyarakat praktik, atau organisasi. Nah, secara garis besar, perencanaan pengajaran mencakup kegiatan merumuskan tujuan apa yang akan dicapai oleh suatu kegiatan pengajaran, cara apa yang dipakai untuk menilai tujuan tersebut, materi apa saja yang akan disampaikan, serta bagaimana cara menyampaikannya. Nah, terakhir, alat-alat atau media apa yang diperlukan. Roger A. Kaufman Harjanto 1997 mengemukakan bahwa perencanaan adalah suatu proyeksi perkiraan tentang apa yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan abstrak dan bernilai. Selanjutnya yaitu komponen-komponen perencanaan pembelajaran. Menurut Masito dalam bukunya berjudul Perencanaan Pembelajaran pada tahun 2005, bahwa komponen-komponen perencanaan pembelajaran diantaranya terdiri dari yang pertama, tujuan pembelajaran, yang kedua, isi atau materi pembelajaran, yang ketiga, kegiatan pembelajaran atau dalam hal ini biasa disebut dengan kegiatan belajar mengajar, yang keempat, media dan sumber belajar, dan yang terakhir adalah evaluasi sebagai bentuk kita melihat bagaimana hasil dari pembelajaran kegiatan belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Kedua, menurut M. Sobri Sutikno dalam bukunya berjudul Belajar dan Pembelajaran pada tahun 2008 mengatakan bahwa komponen pembelajaran itu terdiri atas tujuan pembelajaran, materi pelajaran, kegiatan belajar mengajar, metode, media, sumber belajar, dan terakhir evaluasi. Yang membedakan antara komponen yang dikemukakan oleh keduanya adalah ada tidaknya metode pembelajaran di dalam komponen-komponen perencanaan pembelajaran. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman sekelompok saya untuk melanjutkan materinya. Adapun komponen-komponen perencanaan pembelajaran, yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran merupakan komponen pertama dalam perencanaan pembelajaran. Tujuan dalam pembelajaran merupakan komponen yang paling penting yang harus ditetapkan dalam proses pembelajaran yang mempunyai fungsi sebagai tolak ukur keberhasilan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah perumusan tingkah laku atau kemampuan yang kita harapkan dapat dimiliki oleh peserta didik setelah mereka mengikuti pelajaran-pelajaran yang telah diberikan. Dalam perencanaan pembelajaran, tujuan harus jelas, karena dengan tujuan yang jelas, guru dapat memproyeksikan hasil belajar yang harus dicapai setelah anak belajar. Gagasan perlunya tujuan dalam pembelajaran pertama kali dikemukakan oleh B.F. Skinner pada tahun 1950, kemudian diikuti oleh Robert Meyer pada tahun 1962 yang berjudul Preparing Instruction Objective. Menurut Robert Meyer, jika kita tidak memiliki gagasan yang jelas tentang tujuan apa yang harus dicapai oleh anak, maka kita tidak dapat membuat perencanaan yang baik untuknya. Sejak pada tahun 1970 hingga sekarang, penerapannya semakin meluas hampir di seluruh lembaga pendidikan di dunia, termasuk di Indonesia. Meski para ahli memberikan rumusan tujuan pembelajaran yang beragam, tetapi semuanya menunjukkan pada esensi yang sama, bahwa tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku
atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan tujuan dirumuskannya dalam bentuk pernyataan atau deskripsi yang spesifik. Yang menarik untuk digarisbawahi yaitu dari pemikiran Kem dan David E. bahwa perumusan tujuan pembelajaran harus diwujudkan dalam bentuk tertulis. Hal ini mengandung implikasi bahwa setiap perencanaan pembelajaran dibuat secara tertulis atau boilerplate. Dalam Permendiknas RI nomor 52 tahun 2008 tentang standar proses disebutkan bahwa tujuan pembelajaran memberikan petunjuk untuk memilih isi mata pelajaran, menata urutan topik-topik, mengalokasikan waktu, petunjuk dalam memilih alat-alat bantu pengajaran dan prosedur pengajaran, serta menyediakan ukuran atau standar untuk mengukur prestasi belajar siswa. Tujuan pembelajaran dapat dijabarkan dari tujuan-tujuan di atasnya, yaitu sumber tujuan pendidikan, tujuan lembaga contohnya tujuan taman kanak-kanak, tujuan bidang pengembangan, tujuan umum, yang kemudian dijabarkan ke dalam tujuan yang lebih khusus yang biasanya dikenal dengan TIK atau tujuan instruksional khusus. Tujuan pembelajaran khusus biasanya dirumuskan oleh guru. Karena tujuan khusus ini dirumuskan oleh guru, maka guru harus memahami bagaimana cara merumuskan kemampuan atau tujuan pembelajaran khusus. Rumusan tujuan khusus harus menggunakan kata kerja yang operasional, dapat diukur dan harus dapat diamati. Adapun komponen-komponen perencanaan pembelajaran yang kedua yaitu materi pembelajaran, di mana materi pembelajaran merupakan unsur belajar yang penting yang mendapatkan perhatian oleh guru. Materi pelajaran adalah inti yang diberikan kepada siswa pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar, sehingga materi harus dibuat secara sistematis agar mudah diterima oleh siswa. Karena itu, penentuan materi pelajaran mesti berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Misalnya saja berita pengetahuan, penampilan, sikap, dan pengalaman lainnya. Maka dapat ditarik kesimpulan, materi pembelajaran adalah bahan pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa pada proses kegiatan belajar dan mengajar atau KBM agar mencapai tujuan yang diinginkan dan materi dapat diterima oleh siswa. Nana Surjana menjelaskan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan materi pembelajaran. Di antaranya yang pertama yaitu materi pelajaran harus sesuai dan menunjang tercapainya tujuan. Yang kedua, materi pelajaran yang ditulis dalam perencanaan pembelajaran terbatas pada konsep atau berbentuk garis besar bahan dan tidak pula diuraikan secara rinci. Yang ketiga, menetapkan materi pembelajaran harus serasi dengan urutan tujuan. Dan yang keempat, urutan materi pelajaran hendaknya memperhatikan kesinambungan atau kontinuitas. Dan yang kelima, materi pelajaran disusun dari hal yang sederhana menuju yang kompleks, dari yang mudah menuju yang sulit, dari yang konkret menuju yang abstrak. Dengan cara ini, siswa akan mudah memahaminya. Dan yang keenam, sifat materi pelajaran. Ada yang faktual dan ada yang konseptual. 3. Kegiatan pembelajaran. Dalam merancang kegiatan pembelajaran, guru harus mengidentifikasi apa saja yang akan dipelajari oleh setiap anak dan bagaimana anak mempelajarinya. Komponen dalam kegiatan pembelajaran menggambarkan proyeksi kegiatan yang harus dilakukan anak dan kegiatan apa yang dilakukan guru dalam mengidentifikasi belajar anak. Dalam merancang kegiatan belajar, kegiatan harus dirumuskan secara jelas dan rinci. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan kegiatan belajar mengajar dapat dicermati sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan harus berorientasi pada tujuan. Yang kedua,
Kemampuan yang harus dicapai anak adalah melalui praktik langsung. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran harus berorientasi pada perkembangan. Yang keempat, kegiatan pembelajaran harus berorientasi pada kegiatan yang integrat yang berpusat pada tema. Yang kelima, kegiatan pembelajaran harus berorientasi pada tujuan pendidikan. Yang keenam, kegiatan pembelajaran menggambarkan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau peserta didik. Yang ketujuh, kegiatan pembelajaran harus menggambarkan kegiatan yang menyenangkan. Yang kedelapan, walaupun penetapan kegiatan berorientasi pada siswa, kegiatan harus memungkinkan bagaimana guru dapat membantu siswa belajar. 4. Metode pembelajaran. Metode adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, metode diperlukan oleh guru dengan penggunaan yang bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pupu Fatur Rahman dan M. Sobri Sutikno pada tahun 2007 menguraikan beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode, antara lain tujuan yang hendak dicapai, materi pelajaran, siswa, situasi, fasilitas, dan guru. Adapun macam-macam metode yang dapat dipakai dalam proses pembelajaran yaitu yang pertama metode ceramah, yang kedua metode tanya jawab, yang ketiga metode diskusi, yang keempat metode demonstrasi, yang kelima metode kisah atau cerita, yang keenam metode simulasi. Adapun bentuk-bentuk simulasi antara lain teaching, sosiodrama, psikodrama, simulasi game, dan role playing, metode karya ilmiah, metode tutorial, metode suri teladan, pengajaran tim atau team teaching, metode praktik, metode kerja kelompok, metode penugasan, dan brainstorming. Selanjutnya yang kelima adalah media dan sumber belajar. Media adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga terciptanya lingkungan yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat di mana materi sumber belajar terdapat. Sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, sumber belajar yang direncanakan adalah semua sumber yang secara khusus telah dikembangkan sebagai komponen sistem pembelajaran untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Yang kedua, B. Sumber belajar karena dimanfaatkan adalah sumber-sumber yang tidak secara khusus didesain untuk keperluan pembelajaran, namun dapat ditemukan di aplikasian dan digunakan untuk keperluan belajar. Media dan sumber belajar merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dan merencanakan pembelajaran. Media dan sumber belajar yang dipilih harus sesuai dengan kegiatan dan dapat memberikan pengalaman yang cocok untuk siswa. Selanjutnya yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi mempunyai tujuan untuk mengetahui kemampuan siswa, untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan siswa, untuk mengetahui perkembangan siswa, serta untuk mengukur kesuksesan guru dalam pembelajaran. Untuk melakukan evaluasi diperlukan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat umum evaluasi yaitu yang pertama validitas, kedua reliabilitas, ketiga objektivitas, keempat efisiensi, yang kelima kegunaan. Selain syarat-syarat umum evaluasi di atas, dalam evaluasi juga terdapat teknik-teknik yaitu yang pertama tes, yang kedua non-tes.